Contoh, Ibnu Hajar al-Asqalani Imam Ahlus Sunnah nggak? Imam Ahlus Sunnah kan? Dia kepleset di asma wa sifat. Dia takwil. Kasus takwil asma wa sifat. Dia perkara usul apa furu'? Usul. Tapi dia kepleset di situ. Gimana? Itu kepleset. No, di sini. Range kedua. Oke, Imam Nawawi. Imam Nawawi Imam Ahlus Sunnah nggak? Imam. Tapi kepleset di situ di perkara yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Itu tadi Ustadz Al-Bajri atau siapa ya, begitu entengnya mengatakan bahwa Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani terpeleset karena melaksanakan takwil. Artinya karena mengikuti takwil, sehingga dianggap di bagian itu keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terpeleset. Tidak perlu terlalu dalam untuk menjelaskan bahwa Ustadz Bajri ini ya begitu. Jadi sebetulnya dia hanya mengulas apa yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin dan juga Syekh bin Baz ya, dimana kata mereka memang dua ulama ini walaupun mereka memang qudwah dan juga imam yang masyhur dalam masalah fikih ya, dan juga dalam masalah keilmuan lain, tetapi di bagian takwil asma wa sifat itu mereka memang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, saya kira ini seperti kita menyaksikan sesuatu yang sudah jelas. Jadi tidak perlu saya membela Ibnu Hajar al-Asqalani, tidak perlu saya membela Imam Nawawi. Cukup kalian yang waras saja. Lebih percaya Al-Bajri dan Syekh Utsaimin, ulama kemarin sore, dibandingkan Ibnu Hajar. Bukan hanya kemarin sore di dalam waktunya, tetapi keilmuannya. Saya kira semua orang yang waras otaknya tidak akan mungkin berpikir Syekh Utsaimin lebih alim daripada Imam Nawawi, daripada Ibnu Hajar al-Asqalani. Jangankan lebih alim, 100 kali lipat di-upgrade keilmuannya Syekh Utsaimin belum tentu selevel Imam Nawawi, belum tentu selevel Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Sekarang yang mengakui Syekh Utsaimin itu ulama siapa sih? Kan kalangannya saja. Pernah nggak fatwa Syekh Utsaimin ini menjadi rujukan pembahasan Islam dunia? Kan enggak. Kan di ulama mereka saja diagung-agungkan. Kalau pendapatnya Imam Nawawi, pendapatnya Ibnu Hajar al-Asqalani, itu menjadi rujukan seluruh orang Islam. Pendapatnya Syekh Utsaimin siapa sih yang merujuk kalau bukan mereka saja? Ini kan waras gitu loh. Waras, produk lokal, lokal lah, laku di daerahnya saja dibandingkan dengan produk internasional. Waras nggak? Gitu saja. Bahkan saya kasih satu informasi biar Salafi Wahabi ini berterima kasih kepada Imam Nawawi. Ya, tapi kan kalian tidak baca. Yang kalian bacakan ulama kalian saja, tidak baca kitab lain. Sehingga sempit informasinya, saya paham. Atau jangan-jangan tidak baca juga, membaca terjemahan, cuma denger ini denger itu, mungkin saja kan. Ketika sudah pernah saya ulas bahwa Imam Al-Qirafi, Imam Al-Iraqi juga menceritakan haka atau nakolah, menceritakan atau bahkan menukil dari 4 ulama madhab bikufri mu'taqidi al-jihah wa tajsim, bahwasanya orang yang meyakini Allah ada di satu arah itu kafir ya. Wa hum muhaqqiquna fi dzalik, itu kata Ibnu Hajar al-Haythami ya dalam kitab Minhajul Qawimnya, dan mereka itu benar dalam hal itu. Kafir ya. Di arah atas itu kafir. Imam Nawawi wa qayyada An-Nawawi, tapi Imam Nawawi memberikan batasan. Artinya, kata Imam Nawawi itu, ini tidak berlaku untuk lil ami as-sufaha. Ini tidak berlaku untuk orang awam yang bodoh.
Satu ya. Jadi kata Imam Nawawi, kafirnya itu bagi orang yang sudah tahu, sudah alim, sudah bisa belajar, sudah bisa mempelajari, tapi masih meyakini itu ya. Kalau orang awam tidak paham, maka tidak kafir. Ya, Wahabi, Salafi yang bayi-bayi itu kan awam jelas ya, jangankan belajar kitab ya. Kemudian ada juga takkid dari Ibnu Abi Jamroh. Apa kata Ibnu Abi Jamroh? Li usri fahmi nafyihi. Karena sulit bisa memahami kalau Allah itu tidak di satu arah. Artinya kok nggak terima akal ini kalau Allah itu nggak ada di arah. Kok malah seperti nggak ada kalau nggak ada di arah. Maka oke lah, dimaafkan, tidak dianggap kafir. Kenapa alasannya? Li'anna jihatal uluwi, karena arah atas itu syarafun warif'atun alal jumlah. Setidaknya itu masih kemuliaan dan ketinggian derajat secara garis besar. Maka kalau meyakini arah atas masih boleh lah. Namanya juga awam, ditoleransi. Berbeda kalau mu'taqidi jihati safli ya, atau jihati asafali. Meyakini arah bawah, itu baru kafir. Ya. Kenapa? Karena sudah meyakini arah, udah itu tidak ada alasan untuk dianggap tidak kafir karena dianggap merendahkan Allah. Sebetulnya ulama itu sangat berhati-hati. Bahkan Mujassimah saja tidak semua mengatakan kafir. Baca coba pendapat Ibnu Hajar itu ya. Selama tidak meyakini Allah itu hudus itu maksudnya tidak qadim ya, maka masih tidak kafir. Walaupun kamu Mujassimah meyakini Allah berbentuk atau apa. Kenapa? Karena prinsipnya itu la nukaffiru ahadan min ahlil millah. Kalau kamu meyakini Allah, meyakini Nabi Muhammad itu tidak bisa gampang dikafirkan. Bahkan Mu'tazilah pun tidak dianggap kafir. Apa buktinya tidak dianggap kafir? Ketika mereka mati disolati. Kalau dianggap kafir kan tidak boleh disolati. Dikuburkan di pemakaman orang Islam. Ulama-ulama Mu'tazilah juga yang begitu. Sama juga Khawarij dulu yang begitu. Bahkan orang masih sholat di belakangnya. Jadi sebetulnya kalau kita bacaannya itu luas, tidak akan keluar dari lisan kita itu kalimat-kalimat kurang ajar. Menurut saya bukan kurang ajar, tapi terlalu bodoh. Orang bau kencur, jangankan dia, ulamanya pun masih bau kencur kalau dibandingkan dengan ulama yang atasnya. Kok berani-beraninya mengeluarkan statement seperti itu? Kepleset. Terpleset di dalam takwil. Ya jadi kita paham toh. Kelas otak mereka itu ya seperti itu gitu. Apa namanya ya? Terlalu receh, terlalu remeh. Dan yang lucu seperti ini masih ada yang ikut itu loh. Maksudnya ini kan nyata sekali nggak ada kelasnya, nyata sekali remehnya, nyata sekali amburadulnya. Masih aja ada yang ikut. Ya itulah kehidupannya. Kadang-kadang tai kucing pun orang masih ada yang jilat-jilat ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.